ganti gadget, ganti ini itu, tapi nyicil, itu salah ya. Halo sahabat YouTube, ketemu lagi dengan saya Mika di channel Bisnis Retail Community, channel yang banyak membahas seputar dunia retail, toko kontong, dan toko sembako. Nah teman-teman, senang rasanya bisa menyapa kalian semuanya lewat channel ini. Nah, apa kabarnya buat teman-teman semuanya? Pastinya sehat-sehat dan tetap semangat ya berbenah di toko kita masing-masing. Nah, pada video kali ini aku membahas salah satu pertanyaan yang ditanyakan di kolom komentar pada video saya. Ini ada beberapa orang tanyakan sih, tapi pas momennya ini saya diingatkan kembali dengan pertanyaan yang sama, makanya saya langsung gercep untuk buat videonya. Pertanyaannya kira-kira isinya seperti ini. Mbak, apa nih solusinya? Saya sudah buka warung, tapi uang warung saya itu, uang hasil jualan saya itu nggak kelihatan. Jadi sehingga untuk beli barang, ngisi barang lagi ke warung, saya harus ngambil uang yang sudah saya tabung, uang saya yang sudah saya kumpulin. Bahkan saya harus menjual perhiasan saya untuk nambahin barang lagi, karena barangnya habis, uangnya nggak kelihatan. Nah teman-teman, ini merupakan problem atau masalah yang kebanyakan orang alami ya, apalagi terkhusus buat kita yang usahanya masih baru. Ini paling sering terjadi, bukan saja kalian, bukan saja mbak tadi, tapi hampir semua. Bahkan saya sendiri awalnya dulu, awal-awal buka warung seperti itu. Saya itu kan dulunya bekerja, nah setelah menikah masih bekerja sekitaran setahunan, dan setelah itu setelah hamil memutuskan untuk buka toko usaha di rumah, jadi bisa sambil ngurus anak dan keluarga, bisa tetap menghasilkan. Nah oke, pertanyaannya mbak, apa iya uangnya dicuri tuyul? Tidak. Nah gampang sekali persoalannya. Ini terjadi dikarenakan si mbak ini tidak memisahkan uang pribadi dan uang toko. Jadi dompetnya itu satu nih, uang toko sama uang dapur sama uang belanja itu satu tempat, satu dompet. Jadi pasti kejadian ini sering terjadi dikarenakan kita menggabungkan satu tempat. Nah solusinya sangat gampang sekali, pisahkan uang usaha dan uang pribadi. Itu aja solusinya. Jadi oke nih. Nah jadi saya punya tipsnya teman-teman untuk memanajemen keuangan. Ini kan masalahnya keuangan ya, keuangan toko, bagaimana kita mengelola keuangan usaha kita. Jadi simpelnya seperti ini. Yang pertama, pisahkan uang pribadi dan uang usaha. Uang pribadi di sini adalah laba dari kita berjualan. Katakan saja setiap hari itu kita berjualan dengan nilai penjualan 5 juta, dan katakan sajalah dari 5 juta itu kita dapat labanya sekitar 500.000. Dari 500.000 itulah merupakan uang pribadi kita. Dan uang pribadi itu kita nggak boleh habisin semua teman-teman. Kalau saya maksimal 75% itu masuk ke dompet pribadi. Nah teman-teman, di sini aku akan coba share bagaimana cara kita mengelola keuangan pribadi kita dengan baik. Dengan kita bijak mengelola keuangan pribadi kita, ini akan serta-merta membuat keuangan usaha kita sehat, keuangan toko kita sehat. Nah kita harus tahu yang namanya sifat uang, berapa besar pun penghasilan kita, itu akan kurang, rasanya kurang ketika kita tidak bisa mengelolanya dengan baik. Namun, seberapa kecil pun penghasilan kita, itu akan cukup ketika kita bisa memanajemen keuangan kita dengan baik. Setuju ya? Dan di sini Mika akan share bagaimana cara kita mengelola keuangan pribadi kita. Ya, keuangan kita ya, keuangan penghasilan kita di sini. Nah, jadi penghasilan itu aku bagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah bagian giving, yang kedua adalah living, yang ketiga saving, yang keempat playing. Jadi yang pertama di sini adalah giving. Giving ini adalah memberi ya. Ini bahasa Inggrisnya memberi. Memberi di sini adalah 10% dari penghasilan kita. Kita percaya sebagai umat yang beragama, penghasilan kita, rezeki kita datangnya dari yang di atas. Jadi buat teman-teman yang
Muslim itu ada zakat, yang Nasrani itu ada perpuluhan. Kita bisa juga memberi sedekah ya buat yang kurang mampu. Dan di sini budgetnya 10% dari penghasilan kita. Dan yang kedua adalah biaya living, artinya biaya hidup. Biaya hidup di sini mulai dari bayar uang sekolah anak, les anak, transportasi, biaya hidup sehari-hari, bahkan bayar hutang, cicilan hutang dari pos ini. Jadi di sini saya alokasikan sekitar 65% dari penghasilan. Nah, bayar hutang juga dari sini loh. Jadi teman-teman harus bijak. Yang hanya boleh dihutangi adalah yang sifatnya aset. Jadi di sini silahkan kita nyicil, tapi misalnya nyicil KPR. Yang setelah kita selesai membayar cicilannya, misalnya sekian dalam 10 tahun, kita ada aset. Nah, ini juga bisa menjadi tabungan, tapi tidak buat hutang konsumtif. Misalnya kita nyicil untuk beli handphone. Ya, kalau beli handphone kita ya ngumpulin duitnya dulu, baru setelah duitnya ada baru beli handphone. Masa iya untuk handphone aja kita nyicil? Itu nggak benar ya. Jadi mari kita bijak juga dalam menghutang. Nah, ingat teman-teman, sekali lagi saya mau ingatkan, cicilan maksimal boleh 30% dari penghasilan kita. Jadi kalau teman-teman punya cicilan per bulannya hanya boleh 30% dari penghasilan, itu udah paling maksimal. Artinya kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta suami istri, paling banyak itu 3 juta ya, supaya teman-teman juga tidak stres secara finansial. Nah, biaya untuk living 65%, dan pos yang ketiga adalah biaya saving. Di sini adalah tabungan. Teman-teman, menabung itu sangat baik untuk masa depan kita. Jadi ini budgetnya sekitar 15% dari penghasilan kita. Jadi tadi 10% untuk memberi, 65% untuk biaya hidup, itu udah 75%, tambah 15% dari tabungan. Jadi itu udah sekitar 90%. Menabung ini sangat susah dilakukan di awal, tetapi manfaatnya sangat besar. Apalagi buat teman-teman yang memang susah ya, tidak konsisten dan tidak patuh, ini akan susah dilakukan. Tapi ini akan menjadi sebuah karakter teman-teman, sebuah kebiasaan. Orang yang sudah terbiasa dengan menabung, berapapun penghasilan mereka akan disiplin menabung. Bukan masalah dari seberapa besar atau seberapa kecil penghasilan kita. Masa nabung, penghasilan gue cuma segini loh, penghasilan aku cuma 3 juta sebulan, masa nabung lagi? Ya, itu adalah permasalahan dari karakter kita ya, nah sifat dasar kita. Jadi seberapa kecil pun penghasilan kita, tetapi kalau kita sudah berkomitmen untuk menabung, kita akan bisa menyisihkannya. Nah, ingat 15% dari penghasilan. Jadi pos yang terakhir adalah pos playing, ini 10%. Nah, budgetnya ini paling senang nih ngabisin budget untuk pos bersenang-senang. Jadi ini untuk menyenangkan diri kita. Boleh suami istri bisa ngambil budget dari 10% dari penghasilan kita ini untuk menyalurkan hobi. Misalnya si suami hobinya untuk memancing, silahkan ngambil budget dari yang 10% dari penghasilan kita. Katakan 10 juta penghasilan suami istri dalam sebulan, budget untuk bersenang-senang 1 juta. Itu dalam sebulan. Jadi silahkan untuk ngabisin budgetnya 1 juta itu satu hari, silahkan. Tetapi untuk sebulan ke depan kita harus tahan diri. Misalnya untuk teman-teman juga bisa untuk perawatan, ambil budgetnya dari sini. Jadi kalau kita sudah buat budgeting seperti ini teman-teman, udah kita buat posnya seperti ini, pos memberi, pos biaya hidup, pos menabung, dan pos bersenang-senang, di sini playing ya. Ini secara otomatis kita akan bisa kontrol ya. Kita pasti kontrol keuangan kita dengan baik kalau kita buat pos-posnya. Masalahnya ini kita susah nih untuk membagi-baginya. Nah, ini hanya butuh teman-teman patuh. Kita harus patuh dan konsisten. Silahkan hari ini kita mau traveling kemana, tapi pos kita cuma 1 juta. Nah, jadi kalau kita mau pergi sekeluarga, misalnya pergi keluar kota, nginap beberapa hari, ya kita harus menahan diri nih untuk ngumpulin dulu.
ngumpulin dulu dalam 3 bulan. Kita budgetkan nih, budgetnya nginap 2 hari, di kota A misalnya, kita budgetnya 3 juta. Ya udah, kita tahan diri dulu untuk tidak ngabisin pos bersenang-senangnya yang 10%-nya. Jadi kita akumulasi dalam 3 bulan, ya kita bisa habiskan dalam momen yang pas. Nah, teman-teman, poin yang perlu diingat, yang pertama, jangan mengutang yang sifatnya konsumtif. Misalnya kita ibu-ibu nih, misalnya beli kosmetik, beli pakaian tapi nyicil, itu salah. Ganti gadget, ganti ini itu tapi nyicil, itu salah ya. Silahkan nyicil, tetapi nyicil yang sifatnya aset. Ya, paham ya teman-teman? Mudah-mudahan kalau kita sudah melaksanakan ini, poin-poin yang saya kasih tahu, saya percaya kepada saya, kita akan punya keuangan yang sehat, dan teman-teman usahanya juga pasti lancar ya. Karena dengan kita bijak mengelola keuangan pribadi kita, ini akan serta-merta membuat keuangan usaha kita juga sehat. Terima kasih teman-teman sudah saksikan channel Bisnis Retail Community. Terima kasih buat kalian yang sudah klik channel ini, dan buat kalian yang belum subscribe, jangan lupa subscribe, like, dan share video ini. Terima kasih, bye-bye.